Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di video saya kali ini. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, klik tombol warna merah sebelah kanan bawah subscribe agar bisa mensupport saya untuk upload terus. Sebelum teman-teman melihat video saya, ya jangan lupa subscribe. Oke. Pada tema video kali ini kita akan membahas mengenai 10 kenapa gaji saya kecil, ya. Oke, check it out. Oke teman-teman, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa gaji saya kecil, ya. Kenapa kok gaji saya nggak naik-naik? Kenapa kok gaji saya kecil? Kenapa kok gaji saya tidak sesuai? Ada 10 faktor berdasarkan pengalaman saya kenapa gaji kita kalau misalkan kerja kenapa kecil. Yang pertama adalah tidak memiliki skill atau skill kita rata-rata. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan gaji yang besar atau mendapatkan gaji yang layak, ya, di atas rata-rata, teman-teman harus memiliki skill atau kemampuan, ya, yang di atas rata-rata. Jangan menjadi orang biasa, jangan menjadi orang kebanyakan, ya. Belajarlah sehingga kalian memiliki kemampuan di atas rata-rata, ya. Misalkan kalian kerja di menjadi seorang engineer, kuasailah misalkan software-software yang khusus, ya, software-software yang mungkin bagi beberapa orang itu sulit, tapi kalian pelajari, ya, supaya skill kalian tidak biasa dan di atas rata-rata, ya. Jadi itu yang pertama, faktor itu yaitu tidak memiliki skill atau memiliki kemampuan yang rata-rata. Oke, yang kedua, tidak memiliki spesialisasi, ya. Kebanyakan orang gajinya rata-rata karena tidak memiliki spesialisasi. Misalkan contohnya dalam mendesain, kalian bisanya desainnya secara umum, misalkan bisanya desain rumah gitu, ya. Padahal terkadang perusahaan butuh yang spesialisasi, misalkan tidak hanya rumah, misalkan bisa mendesain untuk misalkan contohnya arsitek, ya, tidak hanya mendesain rumah tapi juga misalkan mendesain office, mendesain gedung-gedung tinggi. Nah, itu menjadi spesialisasi kalian di situ. Kalau misalkan kalian menjadi rata-rata, ya, yang banyak persaingnya, ya pasti kalian gajinya akan kecil atau gajinya standar, ya. Milikilah spesialisasi, itu yang nomor kedua. Yang ketiga, kenapa gaji kita kecil, ya? Yang ketiga adalah kita bekerja di perusahaan dengan rate yang juga kecil. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang rate-nya kecil ini kita bisa tahu, ya, tidak harus perusahaan berkembang, ya, atau perusahaan kecil itu gaji kecil belum tentu. Terkadang justru perusahaan yang berkembang, ya, walaupun dia kecil itu gajinya cukup besar, ya. Tidak harus, ya. Yang besar pun tidak menjamin itu gajinya besar, ya, gitu, ya. Karena kan banyaknya karyawan dan sebagainya itu mempengaruhi pembagian dari jatah, ya, pembagian dari penggajian gitu. Jadi kalian coba untuk mencari perusahaan atau yang secara pengalaman itu memberikan gaji yang di atas perusahaan lain, ya. Jadi kenapa kalian mengasih gajinya kecil, ya, karena kalian bekerja di perusahaan yang memang rate gajinya kecil, ya. Oke, yang keempat, pengalaman kalian kurang, ya. Pengalaman kalian kurang artinya kalian memiliki pengalaman yang kurang, yang mana pengalaman kurang. Jadi banyaklah pengalaman, ya, karena semakin kalian berpengalaman maka kalian akan menjadi ahli, ya. Ada yang menyebutkan untuk menjadi seorang ahli itu adalah melakukan sesuatu, ya, yang di bidangnya, ya, itu selama minimal 6.000 jam. Ya, jadi kalau misalkan pilot atau menjadi seorang dokter atau insinyur itu paling tidak memiliki pengalaman 6.000 jam, ya. Itu luar biasa, mantap, ya.
Kalau misalkan kalian melakukan itu, pekerjaan kalian mempunyai pengalaman yang cukup ya. Karena makanya rata-rata orang ahli semakin dia senior, dia semakin dibayar mahal. Ya, gitu. Jadi pengalaman yang kurang itu yang membuat Anda teman-teman gajinya kecil. Oke, yang kelima, posisi kalian bekerja itu berada atau kalian menduduki posisi jabatan yang tidak terlalu penting di perusahaan tersebut. Contoh misalkan kalian bekerja di misalkan kalian bekerja di konsultan bangunan misalkan. Namun kalian di posisi di perusahaan tersebut kalian menjadi IT misalkan, menjadi orang yang teknik komputer gitu kan. Itu kan tidak relation sebenarnya, tidak terlalu menyambung ya, tidak terlalu nyambung dengan pekerjaannya. Misalkan konsultan bangunan kan lebih ke lulusan teknik sipil atau lulusan arsitek atau lulusan mechanical, electrical, plumbing ya, orang mesin atau elektro. Tapi kalau misalkan kalian lulusan IT itu tidak relation atau tidak nyambung ya dengan bidang perusahaan yang utama gitu ya. Jadi memang itu pengaruh ya. Jadi posisi jabatan kalian tidak begitu penting di perusahaan tersebut gitu. Itu jadi berpengaruh ke gaji kalian yang kecil. Oke, selanjutnya yang keenam, ini yang saya suka ya kalau misalkan ada orang-orang yang kontradiksi dengan nomor 6 ini. Nah, gaji kita kenapa kecil? Karena nomor 6 kurang rajin ya. Kalau misalkan kalian ubah ya, kurang rajin itu menjadi rajin, itu pasti insya Allah ya gaji kalian akan meningkat. Karena terkadang tidak butuh orang yang cukup pintar ya untuk di perusahaan untuk mendapatkan gaji yang besar, tapi juga karena rajin. Karena orang akan melihat ya dari misalkan bekerja, etos kerjanya tinggi ya, rajin gitu ya, itu akan meningkatkan gaji kalian. Kalau misalkan kalian malas-malas, kurang rajin, siap-siap ya gajinya segitu-segitu aja, gajinya tidak akan meningkat. Itu salah satu kenapa alasan ya yang tadi ya nomor 6 kurang rajin itu merupakan alasan kenapa gajinya kecil. Oke, yang ketujuh, ini berdasarkan pengalaman saya catat nomor 7, kurang inisiatif. Ya, banyak karyawan itu mendapatkan gaji kecil karena memang mereka kurang inisiatif, tidak mencari kerja setelah mereka selesai dengan pekerjaan mereka, kurang inisiatif. Lalu kerja harus disuruh, lalu kerja kalau misalkan ada bonusnya, ya kurang inisiatif dan tidak greget gitu loh. Nah itu yang kadang pikiran perusahaan melihat juga orang-orang seperti itu yang mereka ya gimana, gua mau ngeluarin duit, dia ini kurang inisiatif ya. Jadi gimana gitu kan? Gua akan apresiasi orang yang benar-benar inisiatif gitu loh, ya kan? Itu yang penting juga gitu ya bagi teman-teman. Lalu yang ke-8, kurang motivatif. Ya, kurang motivasi. Nah, kurang motivasi ini biasanya dia dalam hidup itu, dalam bekerja itu ya ngalir aja. Ya, saya sebenarnya kurang setuju ya. Kalau misalkan orang kerja, udahlah ngalir aja bagaikan air ya. Air ya biarkan aja air, ya. Justru air itu malah bahaya loh. Dia mengalir dari atas ke bawah, artinya dari jabatan tinggi menjadi jabatan rendah ya kan. Nah, coba misalkan kalian mempunyai motivasi, wah gua tahun ini gue menjadi staff, tahun depan harus menjadi supervisor misalkan, tahun depannya lagi menjadi manajer, tahun depannya lagi menjadi direktur, tahun depannya lagi kalau bisa menjadi ownernya. Nah itu namanya motivasi ya. Kenapa gaji saya kecil? Kenapa gaji kita kecil? Karena kita kurang motivasi. Oke, yang ke-9 ya, kurang supel. Kurang bergaul dan juga kurang komunikasi. Nah ini banyak ya yang tidak berkembang karirnya, gajinya stagnan, posisinya stagnan karena dia tidak bisa berkomunikasi, dia tidak supel, dia tidak mudah bergaul. Ini akan sangat sulit untuk kita karena bekerja itu kita tidak sendirian, kita banyak tim dan juga kita memiliki atasan misalkan, itu yang akan menilai kita. Kalau misalkan kita orangnya cuek, orangnya suka diem ya, jarang ngobrol, jarang komunikasi,
ya itu akan sulit untuk pengembangan karir ya. Makanya gajinya kecil karena kurang gaul, kurang supel, kurang komunikatif. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir ke-10. Ini yang banyak orang nggak tahu ya. Ini sebenarnya ringan tapi penting ya. Apakah yang ke-10 ini? Yang urutan ke-10 adalah kurang tahu harga kita. Ya, maksudnya seperti apa kurang tahu harga kita? Ya, misalkan kita posisi misalkan menjadi desainer ya. Desainer misalkan arsitek misalkan, desainer arsitek. Nah, kita menjadi seorang arsitek ya. Kita tidak tahu harga kita ya. Misalkan saya lulus kuliah, baru kuliah. Misalkan, kenapa gajinya kecil? Karena ketika kalian negosiasi, kalian tidak tahu nih sebenarnya fresh graduate itu rate-nya berapa. Nah, sebenarnya ini juga berpengaruh sebenarnya kalian bisa apa sih sebenarnya. Nggak bisa juga kita mematok ya gaji kita itu besar di awal, nggak bisa juga. Karena orang akan melihat dia tadi dari yang 1 sampai 9 tadi sebenarnya ya. Kalau misalkan bagus gitu kan, itu akan naik dengan sendirinya. Tapi banyak orang juga yang walaupun sudah pengalaman juga, mereka tidak tahu harga mereka ini sebenarnya berapa. Bisa jadi misalkan kalian digaji di sini 4 juta, di sana 5 juta, ternyata di sana 6 juta, di sana 7 juta, 8 juta, dan seterusnya. Kalian tidak tahu harga kalian ini berapa. Itu yang menjadi masalah juga ya. Menjadi masalah kebanyakan orang bekerja, kenapa gajinya kecil, karena mereka juga tidak tahu sebenarnya saya harus digaji berapa ya. Tapi overall teman-teman, 1 sampai 10 ini adalah alasan kenapa kalian digaji rendah, digaji kecil. Kalau misalkan kalian bisa mengubah 1 sampai 10 ini, kalian merubah kebalikannya ya, menjadi seorang powerful yang motivatif ya, menjadi orang yang inisiatif, menjadi orang yang komunikasi, supel, kreatif dan sebagainya, insya Allah kalian akan mendapatkan gaji yang layak. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa like, share, and comment ya, untuk mensupport channel saya untuk upload terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.